Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu masuk kepada persamaan umum lingkaran. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan persamaan lingkaran kalau berpusat di 0,0 dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian kalau ketika titik pusatnya itu di A, B, lalu persamaannya berubah menjadi x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini ketika pusatnya adalah 0,0, yang ini ketika pusatnya A, B. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu persamaan umumnya. Berarti nanti setiap soal nanti cenderung arahnya ke persamaan umum. Yang akan sering digunakan adalah persamaan umum. Walaupun yang ini juga dipakai, tetapi frekuensi sering dipakainya adalah persamaan umum lingkaran. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana bentuk persamaan umum atau bentuk baku persamaan lingkaran? Jadi kita dapat menentukan bentuk umumnya itu dari ini. Ini asal muasalnya dari bentuk yang ini. Dari ini ya. Nah, dari ini akan kita olah menjadi bentuk umum atau bentuk baku. Jadi ini kita akan jabarkan. Jadi makna daripada x min A kuadrat itu kan x min A dikali dengan x min A, begitu ya. Sedangkan y min B ini ditambah kuadrat itu sama saja dengan y min B dikali dengan y min B. Tentu ini sama dengan r kuadrat. Nah, ini lalu kita kalikan masing-masing ruas menjadi x kuadrat, gitu ya. Ini ke sini ya. Satu-satu, ini ke sini, lalu ini ke sini. Jadi ini menjadi min AX, ini ke sini ya, ini ke sini, ini juga menjadi min AX. Lalu yang terakhir ini ke sini, itu jadinya A kuadrat plus ya, karena min A kali min A di plus A kuadrat. Dengan cara yang sama, ini kita ganti y kali y berarti y kuadrat, y kali min b berarti min by, sama sebelah sini min by, lalu plus b kuadrat, sama dengan tetap r kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ketika sudah dapat ini, maka kita kelompokkan. Sebelum dikelompokkan, kita selesaikan dulu mana variabel yang bisa kita hitung. Jadi ini x kuadrat tidak bisa lagi karena dia bentuk koefisien berbeda dan tidak ada yang sama. Sementara yang ini ada yang sama. Oh, berarti ini min AX dikurang min AX. Berarti ini dianggaplah ilustrasinya min 1 begitu ya. Kan jawabannya min 2. Jadi ini min 2, tapi siapa? Min 2A AX. Ini adalah A kuadrat. Lalu ditambah, selesaikan y kuadrat, lalu ini min 2by sama ya, ditambah b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kelompokkan yang memiliki pangkat, atau eksponen yang lebih tinggi. Nah, dari situ kan kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi itu x kuadrat ya. Jadi x kuadrat, kemudian ada y kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat. Begitu ya. Lalu kelompokkan lagi, setelah kita kelompokkan variabel yang memiliki pangkat, lalu kemudian variabelnya itu berarti x dan y ya. Lalu cari lagi yang punya variabel.
Pak, ini A kuadrat dan B kuadrat ini juga punya pangkat, tapi dia tidak punya variabel. Siapa variabelnya? X dan Y. Begitu ya. Ini ya, X dan Y. Sebab A dan B ini adalah konstanta. Maka yang selanjutnya adalah min 2 berarti ya. Min 2AX. Jadi ini min 2 dalam kurung AX. Lalu min lagi ya. Min lagi. Min 2 tetapi dalam kurungnya adalah BY. Lalu selanjutnya baru ditambah dengan A kuadrat. Ditambah lagi dengan B kuadrat. Begitu ya. Nah gitu. Kenapa A kuadrat dan B kuadrat tadi ditaruh di belakang, padahal X kuadrat dan Y kuadrat berada di depan, sementara pangkatnya sama, karena posisinya adalah X kuadrat dan Y kuadrat. X dan Y itu adalah variabel, sementara A kuadrat dan B kuadrat adalah konstanta, tidak memiliki variabel baik X maupun Y. Nah, ketika kita sudah dapat ini, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena persamaan ini harus diselesaikan dalam satu ruas. Ini masih ada R kuadrat di sini. Gitu ya. Maka ini kita kelompokkan ke sebelah kiri jadi satu ruas, maka hasilnya adalah X kuadrat, kita jadikan hitam semua, Y kuadrat min 2AX min 2BY dikali ya, ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang lalu kita konversi bentuk persamaan ini menjadi bentuk yang jauh lebih sederhana. Ya. Jadi kita akan ubah ini menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Baik, sekarang kita lihat bahwa ini bisa kita sederhanakan. Jadi yang punya koefisien X dan Y itu berarti bentuk pokoknya ya. Jadi kita perhatikan selain X ini kan ada min 2, ada min 2B, lalu ada R. Nah, itu ya. Maka ini masing-masing kita misalkan dengan lambang baru, yaitu dengan A, gitu ya. Jadi ini kita misalkan dengan A, yang ini kita misalkan dengan B, yang ini kita misalkan dengan C, gitu ya. Walaupun ABC ini bukan lambang yang mutlak, artinya boleh menggunakan yang lain. Tapi di beberapa buku itu yang dipakai adalah A, B, C. Karena kalau PQR walaupun boleh itu jarang ditemukannya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dirubah begitu ya. Jadi A, B, dan C. Jadi kita ketahui bahwa A itu sama dengan min 2A kecil. Sehingga B itu juga sama dengan min 2B ya. Dan C adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita operasi hitungkan, kita selesaikan. Kalau A sama dengan min 2A kecil, berarti ini kalau kita bagi 2 ya, kita balik ini ya biar gampang. Min 2A kan sama dengan A begitu ya, berarti A saja kan, A ini dibagi dengan min 2, jadi A dibagi min 2, atau boleh ditulis min A per 2, boleh ya. Kemudian untuk yang B, berarti di sini min 2B sama dengan B. Dengan cara yang sama, berarti B dibagi min 2. Atau tertulis min setengah B. Boleh ya. Atau boleh juga ditulis min B per 2. Juga boleh. Nah, untuk yang ini, yang C, kita akan pindahkan ke atas. C itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Nah, yang kita akan ambil adalah yang R. Ya, jadi kita butuh itu adalah yang R. Jadi R ini kita tukar dulu. Jadi ini kita menginginkan R ya. Berarti R kuadrat di sini ya. Berarti ini pindah ke sini.
Sini saja lah tulisnya ya. Jadi pindah ke sini. Nah, jadi C plus R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, begitu ya. Biar sederhana. Lalu C-nya pindahkan ke sana, ke kiri. Ke kanan. R kuadrat, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Begitu ya. Nyambung sampai sini ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa A kuadrat, A tadi kan A kecil yang ini ya. A ini, kan ini tuh. Nah, berarti sama dengan min A per 2 dikuadratkan. Nyambung ya. Lalu ditambah dengan B. B tadi kita sudah tahu nih. Ya, B kecil tadi kita ganti warna yang ungu atau yang biru ya. B ini kan ini jawabannya. Nah, begitu ya. Berarti ini dalam kurung min B per 2 dikuadratkan. Lalu min C normal ya. Min C. Min A dikuadratkan. Ingat kalau begini, kalau kita punya A per B dikuadratkan menurut sifat pangkat bulat positif, ini maknanya A kuadrat per B kuadrat, begitu ya. Atau secara umum, misal kalau kita punya pangkat yang begini, lalu berpangkat M, maka ini jadinya A pangkat M per B pangkat M. Gitu ya. Maka ini, min A kuadrat, min A dikuadratkan, itu A kuadrat hilang negatifnya. A kuadrat, 2 dikuadratkan 4. Ditambah dengan sama, berarti ini jadi B kuadrat per 4 min C. Ini adalah R kuadrat. Maka R saja, kan akar tuh. Nah, begini. A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C. Nah, inilah yang disebut sebagai apa namanya? Bentuk umum ya. Tapi ini belum selesai. Jadi yang mana yang dikatakan bentuk umum itu? Yang bentuk umum adalah yang ini tadi. Yang di sini tadi ya. Yang kalau kita tulis, jadi bentuk umum itu ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini tadi A, tapi di sini ada X ya. Kan yang dimisalkan tuh hanya min 2A. Berarti ini plus AX gitu ya. Plus, ini tadi B, min 2B itu adalah B, Y-nya ikut saja. Plus BY, yang ini tadi dimisalkan sebagai R. Sebagai C. Berarti plus C sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai bentuk baku atau bentuk umum dari persamaan lingkaran. Lalu bagaimana menentukan titik pusatnya? Nah, titik pusatnya di sini. Jadi cara menentukan titik pusat ketika bentuk bakunya adalah AX kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C, pusatnya adalah nih, min A per 2, min B per 2. Nah, begitu. Sementara untuk menentukan jari-jarinya, ini tadi. Nah, itu ya. Jadi cara menentukan titik pusatnya ini, cara untuk menentukan jari-jarinya adalah ini. Nah, begitu. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal misalkan ya. Sebenarnya sama saja ya, tapi soal yang sering dipakai adalah yang bentuk ini. Kita akan masuk ke contoh soal. Ini misalkan tentukan persamaan umum. Nah, ketika dia minta persamaan umum, ini simbol lingkaran ya. Lingkaran yang berpusat di misalnya titik P min 4,3 dan berjari-jari 7 dan jari-jarinya adalah 7. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya sama seperti kemarin. Ini adalah bentuknya, pusatnya kan A, B nih maknanya. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan, jawab adalah menggunakan rumus yang pertama. Apa itu rumus yang pertama ini? Nah, yang kita pakai adalah rumus yang ini dulu. Ya, karena pusatnya adalah A, B. Dari sini baru bisa diubah menjadi bentuk
bentuk umum. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu ini A, B-nya di sini, jari-jarinya adalah 7, tentu kita tinggal masukkan X min A kuadrat ya, ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya adalah min 4, jadi ini X min 4 dikuadratkan, ditambah Y min 3, karena B-nya adalah 3, kuadrat, ini 49. Jangan langsung ya, 7 kuadrat. Nah, ini menjadi X plus 4 dikuadratkan, ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 49. Nah, ini belum dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum bagaimana, Pak? Kalau dalam seperti ini, sama seperti cara kita menjabarkan persamaan tadi, berarti ini kita jabarkan satu-satu sampai ketemu nanti dalam bentuk ini. Artinya ini tinggal kita kalikan. Jadi ini X plus 4 kali X plus 4 ditambah Y min 3 Y min 3. Ini sama dengan 49. Kalikan ini, X kali X berarti X kuadrat. X dikali 4 berarti 4X. 4 kali X berarti 4X. 4 kali 4 berarti plus 16. Sama. Y kali Y kuadrat. Y kali min 3 berarti min 3Y. Min kali 3Y berarti min 3Y. Min 3 kali min 3 adalah plus 9. Sini adalah 49 sama dengan 49. Selesaikan, ini X kuadrat plus 16X ditambah 16 ditambah Y kuadrat min 33 tadi min 6Y plus 9. Ini dikurang 49 sama dengan 0. Sekarang dekatkan. Nah, ini kan. Nah, ini yang kata Pak tadi, walapunan. Yang punya pangkat punya dekatkan. X kuadrat plus Y kuadrat. 16X gitu kan. Kemudian min 6Y. Kemudian yang sisanya, tadi kan asalnya ini kuadrat ya. 4 kali 4 kan. Ini di sebelah paling kanan. Berarti plus 16. Kemudian plus 9 min 49 sama dengan 0. Sehingga dapatlah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 16X min 16Y. 16 tambah 9 itu 25. 25 berarti ini berapa ya? 25 dikurang 49. Min 24 ya. Min 24. Min 24. Sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai bentuk umum persamaan lingkaran. Sekarang dari sini, kalau kita nak balikkan kembali untuk menguji, misalnya soalnya ini, jika X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 16X min 16Y min 24 sama dengan 0, tentukan misalkan pusat dan jari-jari lingkaran. Misalnya, tadi kita sudah tahu nih, untuk menentukan ini kan bentuknya ini. Berarti kan ini sama saja dengan bentuk awal tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka kita sudah tahu bahwa untuk menentukan titik pusat tadi, titik pusat tipu ya, min A per 2, min B per 2. Yang kita butuhkan adalah nilai A ini berapa. Nah, sekarang menentukan nilai A itu di mana? Yang ini tadi, yang sebelah X. Nah, gitu ya. Berarti A-nya adalah 16. Minus-minusnya ini rumus ya, ikut saja. Per 2, min B. Nah, B-nya dulu lihat, ini B. Nah, tapi ini kan plus, ini negatif, ikut saja negatif. Berarti min rumusnya, B-nya min 16. Bagi 2. Nah, berarti ini min 16 bagi 2 min 8, ini plus jadinya ya. 16 bagi 2 adalah 8,8 berarti. Begitu ya. Loh, Pak, tapi di sini posisinya adalah titik pusatnya min 4 per 3. Kok yang punya kita kalau soalnya ini kok jadinya min 8,8? Nah, berarti ada yang tidak beres dari perhitungan kita yang sebelah sini.
Gampang kan, karena kalau perhitungan kita beres pasti jawabannya benar. Oke, mari kita cek. 4x ditambah 4x 8x. Tapi di sini tertulis 16x. Nah, kamu gampang ngeceknya. Nah, di sini bukan 16 tetapi 8. Itu ya, gampang ngeceknya itu ya. X kuadrat ditambah 8x pakai hitam ya. Nah, ini plus 8x. Di sini berarti plus 8x. Nih, min 3y, min 3y, min 6y, begitu kan? Di sini min 6y betul, tetapi di sini berubah menjadi min 16y. Ya, mohon maaf ya. Matopak nih kalau lihat komputer ini, ya ampun. Ya, apa boleh buat? Ini 8x, ini min 6y, begitu ya. Nah, sekarang berarti ini bukan 16 tetapi 8. Oke. Nah, ini berarti berapa tadi? 8 ya. Min 8, yang di sini adalah min 6 bagi 2. Jadi 8 bagi 6 itu adalah min 4. Sorry. Nah, ini berarti min 4. Di sini min plus ya. 6 bagi 2 plus 6 berarti bagi 2 3. Sesuai dengan soal yang tadi? Sesuai. Itu ya. Kemudian jari-jari. Nah, jari-jarinya mesti 7 nih. Nah, sekarang kita tentukan jari-jari. Tadi katanya jari-jari itu adalah R sama dengan akar apa tadi? A kuadrat per 4 plus B kuadrat. B ini ya. Per 4 dikurang C gitu ya. Nih, kita cek. Tuh, sama ya. Sekarang tinggal kita substitusi. A-nya tadi berapa? A kita tadi kan ini bukan ya, tadi 8 ya. A 8, yang ini adalah min, hapus bela ya, salah. Jadi ini plus 8 x min 6y gitu ya, kurang 24. Berarti A kita adalah 8 ya, ini. Kemudian B-nya adalah min 6. Jadi lihatnya tuh dari sebelah X ya. Sebelah X, sebelah kiri X itu pasti A, sebelah kiri B itu pasti adalah Y gitu ya. Maksudnya ya sebelah kiri Y itu adalah B maksudnya. A-nya 8 berarti 8 kuadrat bagi 4. Kemudian B kuadrat berarti ini min 6 dikuadratkan bagi 4 dikurang C. C kita adalah min 24. Ya, tetap min 24 ya. Jadi yang ini kurang, min 24-nya tergantung angka. Nah, ini kan C. Sekarang kalau kita hitung, 8 kuadrat itu 64 ya. 64 per 4 ditambah 36 per 4 ditambah 24. 64 tambah 36 itu 100 ya. 100 per 4 ditambah 24. 100 bagi 4 itu, pindah ke sini ya. 100 per 4 itu kan 25. Tambah 24. Berarti akar 49. Itu 7. Nah, sama. Ya, begitulah kira-kira soal persamaan umum lingkaran gitu ya. Jadi persamaan umum lingkaran itu sesungguhnya dia itu sama saja dengan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B atau istilahnya lanjutan dari persamaan yang berpusat di A, B. Lalu muncullah yang namanya persamaan umum lingkaran. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti, terutama soal perhitungan ya, karena Matopak melihat laptop ini sungguh ya begitulah karena penyakit mato ya. Nanti silakan tanyakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kita akan nanti latihan soal. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.